Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik. Ya, kita akan cek dulu hal baik apakah yang akan kamu miliki di 7 hari ke depan. Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, di sini aku akan cek ya untuk energi kamu yang single dan yang sudah menikah juga ya. Aku akan coba bahas di sini. Oke, Capricorn, fokus kepada energi kamu yang akan muncul di sini dan fokuskan seseorang jika ada yang untuk kamu fokuskan ya. Oke. Hal baik apakah yang akan kamu miliki di 7 hari ke depan untuk kamu yang single ataupun untuk kamu yang sudah menikah ya. Kita akan coba cek, ambil 3 kartu di sini. Oke. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Oke, ini ada Scorpio. Apa ya, aku melihat beberapa dari kamu ingin untuk menghilangkan energi-energi negatif, mencoba untuk merilis ya, energi-energi negatif itu menjadi energi-energi yang positif gitu ya. Karena sudah terlalu banyak hal-hal yang kamu dapatkan, contohnya mungkin masalah atau konflik atau rasa sakit atau stucknya kamu ya, mungkin dari masalah keuangan juga atau percintaan ya. Dan kamu sadar kamu itu dikelilingi oleh energi-energi negatif. Apalagi mungkin kamu yang sudah sukses atau kamu yang sudah bahagia, ya. Mungkin untuk kamu yang sudah menikah atau yang mungkin single ya, banyak juga orang-orang yang iri sama kamu. Tapi di sini kamu akhirnya bisa untuk mengupgrade energi kamu itu menjadi suatu energi yang begitu sangat positif ya. Oke, kita akan lanjut. Ini untuk energi kamu. Energi general kamu. Nanti kita akan lihat detailnya di kartu tarot ya. Dan di sini ada bring love into the situation. Nah, jadi new moon in Aquarius. Ada beberapa dari kamu yang single ya ini. Ada hal baik yang akan datang kepada kamu, itu salah satunya itu sebuah cinta. Cinta yang akan hadir ya. Ya mungkin selama ini penantian kamu akan berakhir. Kamu yang selama ini single, kesepian, merasa kayak hidupnya hampa tanpa seseorang ya. Sekarang kamu ya mungkin saja di 7 hari ke depan, kamu akan merasakan ada cinta yang mulai hadir. Entah itu seseorang yang akan datang kepada kamu, atau diri kamu benar-benar kayak udah merasa aku mencintai diri aku, sehingga aku bisa untuk membahagiakan diri aku walaupun aku lagi sendiri gitu loh. Ini bagi kamu yang single, mungkin kamu selalu membuat hidup kamu itu kayak berbahagia, mungkin bersama teman-teman atau kamu dengan fokus kepada pekerjaan atau fokus kepada keluarga, dan itu juga cukup membuat kamu bahagia. Ada beberapa dari kamu seperti itu ya. Tapi detail nanti kita akan lihat di kartu tarot ya. Nah, jika ini kamu yang sudah menikah ya, aku melihat kamu merasa kayak pernikahan kamu ini adalah situasi yang begitu kamu harapkan. Karena mungkin dulu di waktu kamu single, ya kamu itu kayak ngerasa selalu datang dan pergi sebuah cinta yang memang terkadang kamu harapkan tapi harus kandas ya. Tapi pada akhirnya sampai kamu di puncak di mana kamu menikah dengan seseorang. Di situ kamu akan merasakan bahagianya. Walaupun banyak masalah yang datang, walaupun banyak konflik yang terjadi, tapi kamu merasa kita bersama-sama untuk intinya untuk menyelesaikannya. Dan itu membuat kamu kayak ngerasa, dulu aku ngerasa sendiri, tapi sekarang aku punya teman gitu loh. Teman untuk berbagi, teman untuk mencurahkan isi hati, teman untuk bersandar saat kala aku pengen menangis atau bersedih gitu ya. Nah, jadi kamu ngerasa hidup kamu itu begitu sangat bermakna. Ya, makanya mungkin kebanyakan orang yang single itu kayak pengen cepat menikah, tapi semoga aja ya kamu yang single segera menemukan seseorang yang benar-benar akan berkomitmen sama kamu. Oke? Di sini. Jadi cinta ini akan membawa sebuah situasi yang begitu membahagiakan buat kamu nantinya ya. Semoga aja di 7 hari ke depan kamu akan merasakan cinta itu hadir ke dalam hidup kamu. Oke? Itu salah satunya. Dan ini juga ada emission or running high, ada supermoon. Supermoon. Di sini aku merasakan kamu itu akan bisa mengontrol emosi.
Jadi di 7 hari ke depan kamu akan ngerasakan, "Kok aku sudah berubah ya?" Gitu. Yang dulunya aku masih ngerasain nih, emosi aku itu labil, emosi aku tidak bisa terkontrol ya. Tapi sekarang aku ngerasa ada emosi yang benar-benar kayak membawa sebuah gairah dalam hidup aku, membawa suatu kebahagiaan, membawa suatu kestabilan begitu. Ya, ini yang aku rasakan dari energi general kamu. Baik itu kamu yang single, kamu kayak kayak ngerasa gini ya, kalau kamu yang single, yang tadi awalnya kamu itu kayak nggak bisa mengontrol emosi kamu, tapi emosi kamu saat ini di 7 hari ke depan, emosi kamulah yang akan menuntun kamu kepada suatu hal-hal yang mungkin hal-hal yang baik gitu loh, ya. Mungkin akhirnya kamu, bisa merasakan energi seseorang yang akan masuk ya, atau kamu bisa merasakan energi-energi teman-teman kamu yang tulus ya, begitu. Karena mungkin selama ini sudah sering kamu terkontaminasi dengan energi-energi negatif ya. Makanya di sini kamu sudah bisa merilisnya. Rilis energi negatif itu menjadi energi yang positif. Nah, di sini ada communication is key. New moon in Gemini. Jadi beberapa dari kamu juga mungkin di 7 hari ke depan ada kamu yang single nih, tapi punya pasangan, berpacaran ya. Istilah katanya itu ya punya pacar lah, gebetan atau gimana ya. Terus kamu berkonflik. Terus kamu kayak udah dia on off. Dia kayak ngilang gitu aja. Tapi di 7 hari ke depan dia akan berkomunikasi lagi sama kamu. Komunikasi itu akan berlanjut lagi. Dia akan datang lagi. Nah, jika kamu di sini sudah menikah, komunikasi itu adalah kunci bagi kamu untuk mencapai kebahagiaan. Andai kata saat misalnya pasangan kamu punya masalah, kamu coba bertanya, "Kamu ada apa? Kamu kenapa?" Ya. Kalau misalnya ada yang perlu aku bantu, ya aku bantu gitu ya. Nah, begitu juga misalnya ya kamu yang merasa kayak punya masalah nih, kamu sebaiknya cerita sama pasangan kamu, ya. Terkadang kan ada pasangan kita nggak peka nih gitu ya, tapi harus dibicarakan. Nah, mungkin aja ada beberapa dari kamu yang kondisinya seperti itu, ya kamu bicarakan aja sama pasangan kamu, "Sebenarnya aku begini loh, aku ngerasakan begini begitu ya, dan aku tidak suka kamu begini begitu," ya. Kalau itu masuk dalam logikanya, ya semoga aja pembicaraan antara kamu dengan dia, komunikasi antara kamu dengan itu akan menjadi hubungan kami itu akan lebih bahagia gitu loh. Karena yang penting dalam dalam hubungan itu adalah sebuah komunikasi. Kalau udah tidak ada komunikasi ngapain juga kita menikah ya kan? Lebih baik, kita sendiri aja, lebih baik kita dengan keluarga aja begitu. Ya pasangan itu kan gunanya tempat kita berbagi, tempat kita bersandar, tempat kita berkeluh kesah begitu. Jadi ini, jadi kamu yang sudah menikah, kamu akan ngerasakan ya bahwasanya komunikasi itu begitu penting dan itulah yang mungkin, kamu terapkan pada pasangan kamu sehingga hubungan kamu dengan dia itu akan bisa langgeng, oke? Nah, jadi kita akan coba lihat dari kata tarot lagi ya. Atau kita coba lihat dari kartu ini dulu. Apakah yang akan terjadi di 7 hari ke depan ya? Hal baik apakah yang akan terjadi ya? Kita akan coba ambil, kita pakai separuh aja ya kartu ini. Oke. Hal baik apa lagi yang akan terjadi di 7 hari ke depan? Nah, tadi kan ada nih sebuah cinta yang akan datang. Kita akan coba lihat nantinya. Sosok seperti apakah cinta yang akan datang kepada kamu? Ini khusus untuk kamu yang single ya. Tapi kita akan ambil 3 kartu dulu untuk hal baik apa yang akan datang kepada kamu di 7 hari ke depan ya. Oke. Ya. Hal baik apakah yang akan datang kepada kamu di 7 hari ke depan? Oh, kebalik. Ada peace and harmony. Wah, ada kedamaian. Ada kedamaian yang akan datang kepada kamu. Kamu akan ngerasa hidup kamu itu bahagia, hidup kamu sempurna. Hidup kamu itu jauh dari hal-hal yang begitu sangat memilukan ya. Mungkin karena sudah cukup sering kamu merasakan satu penderitaan ataupun kekecewaan. Tapi pada akhirnya saat ini kamu akan merasa hidup kamu itu damai. Oke, di 7 hari ke depan kedamaian akan berpihak kepada kamu. Oke, kita akan coba lihat di sini apalagi. Di sini ada flower, ada happiness. Kamu juga akan bahagia di sini. Luar biasa. Kebahagiaan akan menghampiri kamu di 7 hari ke depan. Ya, mungkin saja akan ada cinta yang datang, ada komunikasi yang akan mulai membaik, ya mungkin apalagi kamu yang punya hubungan percintaan yang sudah on off atau saling memblokir. Nah, ini ada kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Ya, mungkin saja seseorang itu sudah membuka blokir, seseorang itu akan merasakan kedamaian bersama kamu sehingga akhirnya dia kembali ke kamu ya. Begitu. Oke, di sini apa lagi? Ada dragon, beware of self delusion. Nah, aku juga melihat kamu itu juga harus berhati-hati, jangan terlalu bahagia, jangan terlalu senang ya.
terkadang hal baik itu juga, bisa dikatakan sebuah cobaan ataupun, karma bagi kita ya, kalau kita lengah gitu ya, kalau kita itu kayak lupa diri gitu. Intinya kamu juga harus berhati-hati mungkin saja terhadap orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, karena di sini pun ada cinta nih akan datang. Mungkin saja cinta ini tidak hanya satu atau 2 orang, tapi mungkin banyak. Nah, di situ jantinya kamu harus berhati-hati. Untuk apa? Menilai seseorang ini apakah tulus, apakah tidak. Seseorang ini apakah benar-benar mencari sebuah, ketenangan dengan kamu ya atau tidak, atau mereka hanya mencari, suatu hal yang manfaat buat mereka gitu. Yang mungkin saja dia bisa saja menipu kamu gitu ya. Nah ini, jadi kamu harus berhati-hati juga. Jangan kamu kayak ngerasa, "Oh aku bangga banyak orang suka aku," enggak, jangan gitu ya. Nah ini untuk kamu yang single atau yang masih punya pacar ya. Tapi kalau untuk kamu yang sudah menikah intinya berhati-hati aja, untuk orang-orang yang mungkin, datang kepada kamu juga, masuk ke dalam keluarga kamu, mungkin itu baik itu teman atau siapa ya. Terkadang kan mereka punya tujuan yang khusus nih, intinya batasi diri kamu, apalagi sama lawan jenis ya. Kalau sama lawan jenis itu batasi diri kamu. Ya jangan sampai lawan jenis kamu itu curhat sama kamu. Kamu kan sudah punya pasangan nih, sudah punya istri atau punya suami, kamu jangan. Misalnya ada nih teman laki-laki kamu pengen curhat ini itu, no, jangan ya, karena itu nantinya akan berefek negatif. Nah, ini yang harus kamu hati-hatikan. Ini buat kamu yang sudah menikah ya. Tapi kalau untuk kamu yang perempuan sih nggak ada, yang maksudnya itu bukan perempuan ya, yang belum menikah, ini sah-sah saja, oke? Di sini aku melihat ada tifot. Ada differentiate with someone on the subject. Wow, aku melihat ada seseorang yang mungkin seorang teman nih. Seseorang teman ini awalnya dia suka sekedar jadi teman, tapi pada akhirnya di 7 hari ke depan dia akan mengungkapkan rasa cintanya dia, rasa inginnya dia ke kamu, rasa sukanya dia ke kamu. Ya mungkin itu juga membuat kamu terkejut ya. Apakah ini suatu hal baik? Bisa saja ya. Hal baik buat kamu mungkin saja ini adalah cinta bagi kamu juga terhadap dia, atau kamu diam-diam selama ini mencintai dia. Ternyata cinta kamu terbalaskan. Oke, nah ini dia. Oke, kita akan coba lihat ya. Seperti apa seseorang itu. Kita akan coba lihat dari kata tarot. Ya, tadi kan aku katakan cinta akan hadir. Kita akan coba lihat energi seseorang akan datang kepada kamu itu seperti apa. Ini khusus kamu yang single ya. Khusus kamu yang single. Bagaimana energi seseorang itu yang akan datang kepada kamu? Bagaimana cinta yang akan datang kepada kamu bisa membahagiakan kamu? Seperti apakah energinya? Kita akan coba cek di sini. Oke, fokuskan dia, seseorang. Wow, di sini juga ada Two of Cup. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, kalau aku lihat sih di sini, kalau dia seorang laki-laki ya, dia laki-laki yang berpenampilan menarik. Dia seseorang yang kayak ya akan menunjukkan nih, akan menunjukkan atraksinya dia bisa begini, dia bisa begitu ya. Dan dia akan menunjukkan kalau dia itu layak buat kamu. Sama halnya, kamu juga layak buat mereka gitu loh. Ya, jadi seseorang ini akan berjuang untuk kamu, dia akan mempertahankan kamu. Jadi tipe orang ini, karakter orang ini termasuk orang yang benar-benar kayak pekerja keras, terus dia selalu bertindak, selalu take action, apa yang dia pikirkan, dia langsung take action, dia langsung tuangkan dengan sebuah tindakan begitu. Ya, sehingga tidak akan terjadi lagi suatu hal-hal yang membuat dia itu kayak ragu gitu ya. Saat ini kan dia masih ragu nih, karena dia belum bertindak, belum ngapa-ngapain gitu. Karena seseorang ini baru memulai untuk menunjukkan rasa suka, tapi pada akhirnya dia akan take action, dia akan mengungkapkan kepada kamu ya. Mungkin saja di 7 hari ke depan, ini akan kamu rasakan terhadap seseorang itu. Ya, oke? Dan aku lihat seseorang ini orang yang spiritualnya cukup bagus ya. Arti kata dia orang yang bisa dikatakan agamanya bagus. Terus dia seorang yang mungkin bisa membimbing kamu, menuntun kamu ya, mengarahkan kamu ya. Yang tadinya mungkin kamu itu orang yang kekanak-kanakan, mungkin bisa saja kamu akan mulai beranjak dewasa, kamu mungkin akan menjadi bijaksana ya. Dengan adanya energi dia itu transfer ke kamu. Kayaknya energi positif dia itu kayak kuat banget ke kamu ya. Nah itu dia. Jadi seseorang ini akan bisa membuka mata dia, apa ya, kayak mata hati dia itu, intuisi dia itu juga tajam di sini. Jadi dia akan merasakan kalau kamu itu benar-benar tulus sama dia akan merasakan. Jadi dia makanya kenapa dia memilih kamu, karena dia sudah tahu hati kamu bagaimana, karakter kamu seperti apa. Karena dia menggunakan intuisi dia juga. Jadi ini mungkin bisa dikatakan karena spiritualnya dia yang membuat akhirnya dia bisa melihat ya kamu itu tulus apa enggak buat dia.
ya. Makanya dia yakin nih kalau kamu itu adalah orang yang dia pilih untuk hidup bersama dia hingga menua, ya. Oke. Nah, seseorang ini memang sudah cukup lama ya memikirkan kamu, sudah cukup lama, tapi terkadang mungkin dulunya dia tidak bisa memberanikan diri dia, nggak bisa ya, karena ada satu hal yang mungkin, dia ngerasakan perbedaan antara kamu dengan dia ya, entah itu berbeda status sosial, berbeda keyakinan, atau berbeda usia ya. Tapi saat ini mungkin dia sudah mengenal kamu, dia mungkin juga sering stalking kamu, dia juga sering mantau kamu juga ya. Setelah dia mengetahui detail tentang kamu ya, dia kayak ngerasakan udah optimis aja nih gitu ya, untuk mendekat ke kamu, "Aku yakin nih, kamu akan menerima aku," mungkin begitu ya. Mungkin awalnya kamu dengan dia berteman terlebih dahulu, jadi di pertemanan itu muncullah rasa. Ya, lambat laun akhirnya dia tidak sabar untuk mengungkapkan ke kamu ya. Nah, sampailah di suatu waktu yang dia anggap itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan, lalu dia ungkapkan ke kamu. Di sini ada pertemuan ya, ada two of cup. Two of cup itu adalah pertemuan antara kamu dengan dia, di mana akhirnya kamu membicarakan tentang cinta antara kamu dengan dia ya. "Aku tuh suka sama kamu, ternyata aku juga loh," gitu ya. Jadi seakan-akan, kayak mengungkapkan isi hati masing-masing, ya. Dan di sini aku benar-benar melihat ya ada kecocokan antara kamu dengan dia, seperti ya kamu ketemu dengan, circle-nya kamu, ya. Kamu ketemu mungkin dengan seseorang yang memang benar-benar bisa saling membuat bahagia, dan dia bisa memahami kamu juga. Kekurangan kamu, kelebihan kamu, dia juga bisa memahami di sini. Ini ada Ten of Swords. Nah, ternyata seseorang ini dulu dia juga pernah terluka. Dia pernah berada di titik terendah dia, di mana mungkin dia pernah dikhianati, di mana dia pernah disakiti, dikecewakan ya. Tapi pada akhirnya dia bisa move on, dia bisa sembuh. Karena apa? Karena dia merasa kayak termotivasi atau termanifestkan oleh kamu. Ya, itu yang dirasakan. Karena manifestnya dialah, dan itu menjadi beban bagi dia. Dia ingin meringankan beban ini. Supaya ini tidak jadi beban, aku akan mengungkapkan semuanya kepada kamu. Itu loh yang ingin dia lakukan. Arti kata seseorang ini sebenarnya ya dia juga punya tanggung jawab yang besar pada diri dia untuk bisa membahagiakan diri dia sendiri. Dan caranya akhirnya dia ketemu dengan kamu. Makanya di 7 hari ke depan aku melihat kamu akan merasakan, oh ternyata seseorang ini juga punya punya sejarah yang sama nih dengan aku gitu loh. Sejarahnya itu tadi, kamu juga pernah terluka, kamu pernah dikecewakan, dan dia juga seperti itu ya. Dan akhirnya di sini kamu dengan dia sama-sama mencoba untuk memperbaiki memperbaiki hubungan ini seperti apa ke depannya. Oke. Oke, kita akan coba lihat lagi ya dengan kartu tarot juga, tapi ini bentuk kata-kata ya. Dan kita akan coba lihat isi hati itu dalam seseorang ini seperti apa ke kamu. Oke. Ya, mungkin inilah hal baik yang akan kamu dapatkan di 7 hari ke depan. Oke, apalagi yang akan uh, ditemukan oleh kamu di 7 hari ke depan ya tentang hal baik ini. Kita akan coba ambil 3 kartu untuk isi hati dia. Oke, ada 4. I want you to choose ya. Aku ingin kamu memilih aku gitu loh. Intinya apa ya? Dia benar-benar kayak berharap kamu itu memilih dia, ya, memilih dia. Oke. Dan di sini aku juga melihat mungkin ada kendala ya. Hubungan kamu itu mungkin tidak mulus-mulus saja. Ada tantangan. Karena di sini ada angka 3, your family wants like me. Ya, mungkin keluarga kamu tidak menyukai dia. Itu dia rasakan. Tapi di sini mungkin aja ada perjuangan, mungkin ini juga yang menjadi beban bagi dia, yang menjadi rasa sakit bagi dia ya. Tapi sehingga di sini dia mencoba untuk berusaha dulu. Nah, di sini dia mencoba berjuang dulu di sini. Apakah keluarga kamu mungkin akan menyetujui hubungan kamu dengan dia ya. Please give me time. I never feel this wave before. Ya, mohon beri aku waktu. Aku tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya gitu loh. Intinya dia itu kayak dengan kamu itu kayak suka banget, cinta banget ya. Seolah tidak ada pengganti kamu. Ya, kamu itu orang yang terbaik bagi dia, yang dia lihat ya. Di sini juga dia sering mikirkan kamu. Ini kata hatinya dia, yang ada dalam pikirannya dia mikirkan kamu. Oke? I just want space. Ya mungkin saja aku butuh ruang di hati kamu ya
agar aku bisa menempatinya. Nah, mungkin aja itu ya, yang terbaca. Oke, buat teman-temanku, inilah hal baik yang mungkin akan terjadi di 7 hari ke depan. Apapun itu, semoga ini bisa membuat kamu terhibur jika tidak resonate ya. Dan jika pun tidak resonate, kamu bisa ambil manfaatnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan untuk hal baik yang akan datang pada kamu di 7 hari ke depan. Semoga aja ya, kamu selalu bahagia, happy, dan terhibur. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.